Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ali Hakim dari kelompok 1. Sini kami akan mempresentasikan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Yang pertama nih, pengertian perencanaan pendidikan menurut 3 ahli. Yang pertama, menurut Cunningham dalam Pidana 1988, perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi, dan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang untuk tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Yang kedua, menurut Kaufman dalam pada 2009 mendefinisikan bahwa perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Dan sedangkan menurut Robbins dalam Pidana 1988, perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan. Lalu jenis-jenis perencanaan pendidikan menurut ada 3 pendekatannya, dan menurut jangka waktunya yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang pertama menurut perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dapat dicapai dan cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Yang kedua, perencanaan meso. Perencanaan meso adalah penyebaran kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro ke dalam program-program skala kecil. Yang ketiga, perencanaan mikro. Perencanaan mikro adalah tingkatan institusional dan merupakan penjabaran dan perencanaan tingkat meso. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan menurut tingkatannya, yaitu pertama adalah perencanaan strategik. Perencanaan strategik disebut juga sebagai perencanaan jangka panjang. Menurut R.G. Murdiek, perencanaan strategik diartikan sebagai konfigurasi tentang hasil yang diterapkan untuk dicapai pada masa depan. Bentuk konfigurasi tersebut berdasarkan ruang lingkup, hasil persaingan, target, dan penataan sumber. Yang kedua yaitu perencanaan koordinatif. Perencanaan koordinatif adalah perencanaan yang ditunjukkan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan ini mempunyai cakupan semua aspek operasi suatu sistem yang meminta untuk ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat perencanaan strategik. Selanjutnya yaitu perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan suatu strategi. Perencanaan ini bersifat spesifik dan berfungsi untuk memberikan petunjuk yang konkret tentang bagaimana suatu program atau proyek khusus dilaksanakan menurut aturan, prosedur, dan ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu perencanaan operasional biasanya tidak menggunakan pendekatan integratif seperti halnya pendekatan strategik. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, yang pertama ruang lingkup. Saya akan menjelaskan perencanaan strategi. Perencanaan strategi disebut juga perencanaan jangka panjang. Strategi menurut G. Murtik, J. Eros dalam Fakta 2009 diartikan sebagai konfigurasi tentang hasil yang diharapkan tercapai pada masa depan. Selanjutnya hasil persaingan target dan penataan sumber-sumber. Yang pertama di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup pendidikan menyangkut hasil-hasil pendidikan yang diharapkan memakai hasil pendidikan. Pasaran hasil pendidikan, kualitas hasil dan karakteristik yang ditentukan untuk hasil pendidikan. Yang kedua, hasil persaingan. Kemampuan hasil pendidikan yang berkaitan dengan posisi supply, pengelolaan yang spesifik dan kapasitas merespon terhadap perubahan. Selanjutnya target, spesifikasi target-target yang menegaskan penyataan kuantitatif tujuan yang akan dicapai, profitabilitas dan investasi beserta perkiraan risiko atau faktor penunjang lainnya. Selanjutnya penataan sumber-sumber. Penataan sumber-sumber pendidikan menyangkut alokasi pengembangan sumber daya, kependidikan, faktor geografik dan kecenderungan perubahan dengan perubahan yang berkenaan dengan sistem nilai. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya yaitu menurut jangka waktu. Ini yang pertama itu perencanaan jangka pendek. Nah, perencanaan jangka pendek adalah perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang. Dan yang berikutnya itu perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah adalah perencanaan yang meliputi cakupan waktu di atas 5 sampai 10 tahun. Perencanaan ini terjabar dari rencana jangka panjang tetapi kurang lebih bersifat operasional. Dan yang terakhir itu perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun sampai dengan 25 tahun. Semakin panjang rencana itu, semakin banyak variabel yang perlu dikontrol. Yang materi dari saya. Saya akan membacakan kesimpulannya. Dari pembahasan di samping, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis perencanaan pendidikan dibagi menjadi beberapa macam. Pertama, tinjau dari segi ruang lingkup ada 3, yaitu perencanaan mikro, perencanaan meso, dan perencanaan makro. Kedua, tinjau dari segi waktu yang dapat dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Ketiga, yaitu ditinjau dari segi telaahnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu jenis perencanaan, strategi, operasional, dan manajerial. Keempat, ditinjau dari rancangan sistemnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan perbaikan dan perencanaan pengembangan. Kelima, ditinjau dari peranan pemerintah dapat dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan wajib dan perencanaan arahan. Keenam, ditinjau dari orang yang terlibat dapat dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan individual dan perencanaan partisipatori. Dan yang ketujuh, ditinjau dari sektornya dapat dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan nasional, perencanaan regional, dan perencanaan tata ruang. Sekian ke moderator. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.